Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah dan bersekutu di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai persekutuan kita. Kita mengambil waktu teduh. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh memanggil kita pada pagi hari ini. Kita boleh bangun dengan keadaan tubuh yang baik, dan kita diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan pujian. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menjagai kami di waktu tidur kami, sehingga kami pada pagi hari ini
boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh melayakkan kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Nyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Ajaib Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa, dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh datang dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan Kau yang boleh memakainya seturut dengan kehendak-Mu. Menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Jika Bapak Ibu telah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 15 ayat 11 sampai 32.
perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin perumpamaan ini bukanlah perumpamaan yang asing lagi bagi kita. Mungkin sejak kita masih berada di sekolah minggu pun, kita sudah tahu mengenai perumpamaan anak yang hilang ini. Sehingga kalau kita boleh merenungkannya, kita hanya mengingat kembali akan cerita ini, yaitu cerita dari anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara, cerita perumpamaan ini mungkin kita tahu merupakan cerita dari anak bungsu,
Karena apa? Anak bungsu ini selalu menjadi tokoh utama. Tokoh yang bisa dibilang nakal, yang kurang ajar sama bapaknya. Karena ia meminta harta warisan yang menjadi haknya, padahal bapaknya masih hidup. Melalui ini kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang anaknya yang sulung ataupun tentang bapaknya. Tetapi kita akan melihat ketiga peran dari tokoh ini, yaitu ada bapaknya, anak sulung, dan anak bungsu. Siapakah di antara kedua anak itu yang merupakan anak yang boros? Dan siapakah sebenarnya dari kedua anak itu yang tidak diperkenankan? Saudara, dari perikop yang telah kita baca tadi, kita akan melihat ketiga tokoh ini satu persatu. Yang pertama ada anak bungsu. Dosa apa sih? Kesalahan apa sih yang telah dilakukan oleh si anak bungsu ini? Saudara, sebenarnya jika kita lihat pada awal perikop ini, sudah jelas dikatakan bahwa anak bungsu ini datang kepada bapaknya, dia meminta warisan yang menjadi haknya. Harta warisan sebenarnya bukan merupakan hak dari anaknya ini, tetapi itu tergantung daripada orang tuanya. Terserah orang tuanya ingin memberikannya kepada siapa. Terserah orang tuanya ingin memberikan kepada anaknya yang sulungkah lebih banyak, ataukah kepada si bungsu inikah yang lebih banyak. Untuk itu kita dapat mengatakan betapa kurang ajarnya ketika anak bungsunya ini bilang, "Bapa, berikan kepadaku harta warisan yang menjadi hakku." Saudara, namun yang menariknya, bapaknya ini tidak mengatakan A, tidak mengatakan B, tidak juga dia ngomong panjang kepada anaknya ini, bahkan tidak marah kepada anaknya ini sedikit pun. Kalau kita lihat Alkitab bilang, lalu bapaknya membagi-bagikan harta warisannya, termasuk kepada anak bungsunya itu. Setelah mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya ini, saudara, dia pergi. Dia menjual semua hartanya. Dia menjual semua hartanya. Sehingga ada kemungkinan bahwa hartanya ini bukan berupa uang yang ia dapatkan, tetapi berupa benda-benda. Lalu ia menjualnya. Harta benda yang dikasih oleh bapaknya itu, entah itu berupa emas, entah itu benda-benda yang lain, yang penting ia menjualnya dan ia mendapatkan uang. Setelah itu, dia pergi meninggalkan bapaknya. Bapaknya ini hidup sebatang kara. Tidak memiliki istri. Karena memang jika kita lihat, tidak diceritakan kalau mereka ini memiliki ibu. Tidak diceritakan juga kalau anak bungsunya ini pamit kepada bapaknya, ataupun ia pamit pergi kepada kakaknya. Pokoknya dia pergi saja. Dia habiskan uangnya bersama dengan teman-temannya. Dia habiskan semuanya. Saudara, jika kita bertanya, siapakah teman-temannya ini? Kita memang tidak tahu pasti, kita tidak tahu persis siapakah teman-temannya ini. Tetapi jika kita membaca keseluruhan dari perikop ini, si sulung ini ada menyebutkan pada ayat yang ke-30 bahwa teman-temannya adalah pelacur-pelacur. Sehingga sangat mungkin dia pergi bersama wanita-wanita tidak benar itu dan sahabat-sahabat yang hanya mau uangnya saja. Setelah uangnya habis, sahabat-sahabatnya ini tidak ada yang menemaninya. Dia seorang diri di negeri yang jauh di sana itu. Lalu saudara, dikatakan anak ini menderita.
Dia berpikir betapa enaknya budak-budak dari bapaknya ini hidup. Makanan mereka berlimpah, tinggal di tempat yang nyaman. Sedangkan dirinya menderita, tinggal sebatang kara, dan tidak punya apa-apa. Dan pada waktu itu juga, dia harus bekerja. Namun apa yang terjadi, saudara? Ia tidak bisa bekerja. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya, ia menemui seorang tuan yang memiliki ternak babi. Dan ia memilih untuk bekerja di sana. Saudara, menurut orang Yahudi, babi ini merupakan binatang yang najis dan menjijikan. Tetapi kita tahu pada akhirnya anak bungsu ini memilih untuk bekerja di sana. Memberikan makanan kepada babi, membersihkan kandang babi, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mengatakan ini menjadi pekerjaan yang hina, pekerjaan yang najis, yang mungkin lebih hina dari pekerjaan budak-budak dari bapaknya. Tetapi tidak ada pilihan lain. Ia tetap bekerja untuk mendapatkan makanannya sehari-hari. Bahkan sampai dikatakan ia sangat kelaparan. Ia sangat kelaparan. Mungkin karena upahnya ini tidak cukup untuk membeli makanannya. Dan juga dikatakan ia mau memakan ampas babi itu, tetapi tidak ada yang memberikannya. Menyedihkan, bukan? Dan sungguh miris sekali hidupnya. Saudara, di saat itu, di titik terendah hidupnya, dia teringat dengan bapaknya. Mungkin dalam hati kita berkata, wah, kurang ajar memang ini anak. Udah susah aja, udah gak punya uang aja, baru ingat bapaknya. Lalu kita juga berpikir, kira-kira bapaknya ini mau nerima dia lagi gak ya, ketika dia balik ke rumahnya. Saudara, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bapaknya ini tidak mau lagi menerima dia sebagai anaknya karena dia sudah terlalu kurang ajar. Bahkan dia meninggalkan bapaknya. Atau yang kedua, bapaknya ini tetap menerima dia. Karena seburuk apapun dia, sekurang ajar apapun dia tetap adalah anaknya. Dan inilah yang terjadi, saudara. Ketika anak bungsu itu di tengah-tengah keadaan hidupnya, ia duduk merenungkan apa yang telah diperbuatnya. Ia berpikir, lebih baik saya pulang saja ke rumah bapak saya. Tetapi dia juga berpikir, apakah bapak saya ini mau menerima saya? Karena saya sudah bersikap kurang ajar kepadanya. Setelah merenung dan berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk berdiri dan berjalan menuju rumahnya. Saudara, melalui hal ini, saya percaya satu hal. Mengapa dia berani kembali pulang ke rumahnya? Karena dia tahu bahwa bapaknya ini mengasihi dia, sayang sama dia, dan akan menerima dia. Setelah ia melakukan perjalanan yang cukup panjang dari negeri yang jauh di sana ke rumah bapaknya, hampir tibalah dia. Lalu dia melihat bapaknya lari menghampiri dia. Ia melihat bapaknya lari menghampiri dia.
Saudara, menarik bukan? Anaknya ini udah kurang ajar, gak tahu diri, berdosa terhadap bapaknya. Tetapi bukannya anaknya ini yang lari menghampiri bapaknya, tetapi bapaknya yang lari menghampiri dia, memeluk dia, dan mencium dia. Saudara, mencium di sini, jika saya lihat dalam bahasa aslinya, yaitu artinya mencium dengan keras, dengan satu kesungguhan. Yang itu artinya bapaknya ini benar-benar tulus, benar-benar merindukan anaknya ini untuk pulang. Seakan-akan bapaknya ini bilang kepada anaknya, "Gak apa-apa anakku, it's okay. Kamu pulang, aku sangat bersyukur. Dan aku lari untuk mendapatkanmu." Dan yang bikin bapaknya ini sangat-sangat mengasihi anaknya, yaitu ketika ia berlutut di hadapan bapaknya sambil berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Aku ini sudah tidak layak jadi anak Bapa. Tidak apa, aku jadi budak Bapa saja. Yang penting aku bisa kembali lagi ke rumah." Saudara, lalu apa yang terjadi? Bapaknya ini, ia tidak sama sekali menjadikan anak bungsunya itu budak. Ia tidak menjadikan anaknya pembantu atau hanya sekedar membersihkan rumah. Tetapi tetap dia menganggap anak bungsunya ini sebagai anaknya. Dan yang membuat bapak itu tersentuh adalah ketika anaknya ini mau datang mengakui dosanya, mau mengakui bahwa ia telah berbuat salah. Saudara, tiap minggu kita beribadah ya. Kita diberikan kesempatan bukan di waktu yang sedikit, yang hanya beberapa menit untuk mengakui dosa kita. Waktu yang sangat singkat dan waktu yang sangat berharga sebenarnya. Karena dengan mengaku dosa terhadap diri kita sendiri, mengaku dosa terhadap Tuhan, minta ampun sama Tuhan, "Tuhan, saya berdosa. Tuhan, saya salah. Dan saya minta ampun ya Tuhan." Apakah Tuhan akan menjawab kita, "Oh tidak, saya tidak mau mengampuni kamu"? Tidak mungkin begitu, bukan saudara? Bahkan dengan jelas Alkitab mengatakan, ketika kamu datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia adalah setia dan adil, yang mau bahkan sanggup mengampuni dosa-dosamu. Itu artinya Tuhan mau mengampuni kita yang mau datang dengan hati yang jujur, yang sungguh-sungguh mau bertobat, seperti anak bungsu ini. Dan selanjutnya saudara, bapaknya ini dikatakan langsung memanggil anak buahnya untuk menyambut anak bungsunya dengan jubah yang terbaik dan digunakan cincin pada jarinya dan sambil menyembelih anak lembu tambun. Bahkan setelah itu mereka mengadakan pesta yang sangat besar, mereka bersuka cita bersama. Sehingga terlihat sekali bukan bahwa tidak mungkin bapaknya ini menjadikan anaknya sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak. Tetapi kita bisa melihat bapaknya ini benar-benar mengasihi anaknya. Padahal ia sudah ditinggal, bahkan sudah dianggap mati. Karena anak bungsunya ini meminta warisan padahal bapaknya ini masih hidup. Tetapi bapak ini seperti itu responnya. Tulus loh bapaknya itu. Tulus banget.
Jika kita melihat pada ayat 25 dikatakan bahwa anaknya ini sudah mati dan hidup kembali. Saudara, mati di sini bukan mati fisik, tetapi mati secara rohani. Mati di sini bukan mati fisik, tetapi mati secara rohani. Banyak orang yang mati rohaninya, orang yang datang ke gereja, itu belum tentu hidup rohaninya. Bahkan kita yang sekarang ikut kebaktian online pun belum tentu hidup rohaninya. Belum tentu. Atau jangan-jangan kita mati rohaninya. Atau mungkin pingsan. Sudah hampir mati. Saudara, betapa bersukacitanya Tuhan dari kisah ini. Ketika dia melihat anaknya yang mati rohani itu, hidup kembali rohaninya, dan mengakui dosa di hadapannya. Untuk itu saudara, kita yang mungkin sekarang lagi mati rohaninya, atau bahkan hampir mati, coba kita introspeksi di hidup kita. Seperti anak bungsu itu, merenungkan hidup, merenungkan kerohaniannya. Apakah hidup ataukah mati? Saudara, dalam cerita ini, bapaknya ini sangat bersukacita. Dia bahagia, bahkan dia senang sekali anaknya itu pulang. Tapi saudara, ada satu yang tidak suka ketika anak bungsu itu pulang, yaitu tokoh yang kedua, yang adalah anak sulung. Diceritakan pada ayat 25-28, ketika sedang pesta si anak sulung itu datang. Lalu ia datang bertanya kepada budaknya. Karena dia heran, tiba-tiba rumahnya ada pesta, tiba-tiba rumahnya rame. Karena budaknya ini adalah suruhan dari bapaknya, maka ia mengatakan kepada si sulung itu bahwa adiknya yang telah lama hilang, kini sudah kembali. Dan bapaknya bersuka cita dan membuat pesta baginya. Lalu apa yang menjadi responsnya? Respon dari anak sulung ini dikatakan pada ayat 28 bahwa anak sulung itu marah. Ia datang kepada bapaknya dan mengatakan, "Bapak, selama ini aku udah bekerja dengan Bapak tanpa kurang ajar, tanpa memberontak. Bahkan aku menuruti semua apa yang menjadi kemauan Bapak. Tetapi kenapa aku tidak diperkenankan untuk memotong lembu tambun itu untuk berpesta dengan sahabat-sahabatku?" Anak sulung ini merasa bahwa bapaknya telah berhutang kepadanya. Karena semua yang diperintahkan oleh bapaknya selalu dituruti olehnya. Namun bapaknya tidak pernah berbuat apa-apa untuk dirinya. Saudara, sesungguhnya yang terhilang ini sebenarnya bukan hanya si bungsu, tetapi si sulung pun mengalami hal yang demikian. Yang menjadi celakanya, anak sulung ini terhilang di rumah bapaknya sendiri. Ia terhilang di rumah bapaknya sendiri. Berarti kalau kita bertanya, dia mati juga dong. Jelas, dia juga mati rohaninya. Dia ikutin semua apa yang menjadi kemauan bapaknya, tapi ketika satu hal terjadi, ia marah. Tetapi saudara, lagi-lagi bapaknya ini hanya menjawab kepada anaknya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kalau saya pakai bahasa sendiri, kira-kira begini. Kamu loh selama ini bebas mau menikmati apapun yang ada di rumah ini. Apa yang menjadi punyaku, ya punyamu. Nah sekarang itu loh adikmu pulang. Darah dagingmu juga. Masakan kamu tidak bersuka cita?
Itu yang menjadi respon dari bapaknya terhadap anak sulungnya. Saudara, kita ada di posisi mana saat ini? Anak bungsu atau anak sulung? Banyak mungkin dari kita yang adalah anak bungsu, yang senang jauh daripada Tuhan. Karena apa? Jauh daripada Tuhan membuat kita bebas melakukan dosa. Membuat kita senang. Dosa itu nikmat, bukan? Gak ada dosa yang gak nikmat. Makanya orang senang melakukan dosa. Kalau dosa gak nikmat, gak ada orang yang mau melakukan dosa. Dan ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita semakin menikmati itu. Dan itulah si anak bungsu. Atau kita adalah anak sulung yang rajin ke gereja, yang diajak doa, ayo ikut. Diajak PA, ayo kita ikut. Diajak KTB, kita ikut. Semua kita ikut. Kita juga jadi orang tua yang baik. Kita jadi anak yang baik di rumah. Semuanya kita lakukan serba baik. Tetapi saudara, satu waktu itu dapat kelihatan mana yang rohaninya betul-betul mati, mana yang rohaninya betul-betul hidup. Kalau anak sulung itu rohaninya hidup, dia tidak akan marah dengan bapaknya. Karena orang yang rohaninya hidup itu ibarat ada orang lain yang datang ke gereja. Setelah berbulan-bulan mungkin orang itu tidak ke gereja. Ia mengalami satu masalah tertentu. Pasti kita meresponinya dengan sukacita. Dengan senang menyambutnya. Bukan malah kita menggosipkannya atau kita menjadi marah sama dia. Hati-hati saudara. Kalau kita juga menjadi orang yang demikian, itu artinya kita sama seperti anak sulung itu. Saudara, anak bungsu itu boros. Yaitu boros harta bapaknya. Yang artinya dosa. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan yang adalah bapaknya, penggambaran dari bapaknya itu, juga boros. Yaitu boros apa? Boros akan kasihnya kepada anaknya yang hilang, yang telah ditemukannya kembali. Untuk itu Bapak Ibu, ingatlah akan kasihnya. Ingatlah akan kebaikannya dalam hidupku dan hidupmu. Tuhan itu terlalu boros buat kita. Boros apa? Ia boros dalam memberikan nyawanya yang diberikan kepada kita. Bahkan menebus dosa kita. Untuk itu, apa yang menjadi respon kita? Kita menjadi anak bungsukah? Atau kita menjadi anak sulungkah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh diingatkan kembali, kalau kami memiliki Tuhan yang boros kasih-Nya, yang begitu mengasihi kami ketika kami juga terhilang. Mungkin kami adalah anak bungsu, atau mungkin kami adalah anak sulung. Tapi biar ya Tuhan, kami boleh terus mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ditemukan oleh Tuhan kembali di dalam diri kami yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.